Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Engkau memberi kesempatan yang luar biasa bagi kami. Sehingga kami bisa beribadah kepada Engkau. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami bukan hanya rindu untuk memuji Engkau, bukan hanya untuk berdoa, tetapi kami juga rindu untuk bisa mengerti isi hati-Mu bagi kami. Tolong kami Tuhan, saat kami ibadah ini, saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini, berbicaralah kepada kami. Tolonglah kami bisa mengerti keinginan-Mu di dalam hidup kami. Supaya sebagai umat-Mu di dunia ini kami bisa mewujudkan hati-Mu dengan baik. Mewujudkan tindakan yang sesuai dengan keinginan-Mu. Sehingga kehidupan kami sebagai umat-Mu di dunia ini memiliki kehidupan yang juga bermakna di hadapan Tuhan. Tuhan, kuasai hamba-Mu. Siapkan setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dimanapun kami berada yang mengikuti secara online. Kami ditolong untuk bisa berfokus, bisa konsentrasi dengan baik. Tolonglah semua ini Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca sebagai dasar perenungan kita yaitu diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berbahagialah setiap kita anak-anak Tuhan yang di dalam hidup kita senantiasa mau membaca firman Tuhan, merenungkannya dan mewujudkannya di dalam realita hidup kita. Haleluya. Saya anak bungsu dari 8 bersaudara. Dan saya dididik di keluarga yang selalu harus menghormati dan mengutamakan orang yang lebih berusia dari kami. Maka sejak kecil sebagai anak bungsu, saya selalu harus menghormati kakak-kakak saya dan mentaati perintah mereka. Mentaati atau mengikuti semua keinginan mereka walaupun tidak sesuai dengan keinginan ego saya. Sehingga saya selalu harus mengalah, sabar untuk mentaati keinginan mereka. Sebagai contoh, kalau saya disuruh pergi ke toko yang terdekat untuk membeli sesuatu atau ke rumah famili untuk mengantar sesuatu, saya mesti harus mentaati keinginan mereka walaupun saya ini capek sekali. Jadi sejak kecil saya selalu harus bersikap sabar, mengalah, tidak boleh protes untuk melakukan sesuatu bagi kesenangan orang lain. Walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan atau ego saya. Saat-saat itu saya sering menggerutu di dalam hati. Kenapa saya ini dilahirkan sebagai anak bungsu? Sehingga saya ini harus selalu mengalah, sabar, siap untuk taat menyenangkan hati orang-orang yang lebih berusia demi menghormati mereka. Saat-saat itu saya
tidak bisa bersyukur. Dilahirkan sebagai anak bungsu. Saudara-saudara, harus diakui realita hidup yang tidak bisa bersyukur adalah kecenderungan setiap manusia. Apalagi kalau yang bersangkutan merasa di kondisi yang gak nyaman, tidak sesuai harapannya. Di dunia yang tidak sempurna ini, selalu bisa ditemukan realita. Banyak orang tidak bisa bersyukur atas hidupnya. Alasannya macam-macam. Ada yang karena dia merasa aku kan sudah ditipu orang. Bisnis saya nggak lancar. Saya mengalami sakit parah. Anggota keluarga saya meninggal. Keluarganya berantakan. Ia merasa tidak nyaman dengan wajahnya, dengan ekonominya, dan lain-lain. Ya, inilah realita di dunia ini. Dan apakah realita hidup tidak bisa bersyukur ini juga akan kita biarkan ada dan terus terwujud di hidup kita sebagai umat Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, nampak melalui surat yang ditulis Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini, Paulus justru ingin menekankan adanya perintah Allah, adanya kehendak Allah bagi orang-orang yang percaya, yaitu agar mereka hidup bersyukur dalam segala hal. Saudara-saudara, saat itu kehidupan jemaat Tuhan di Tesalonika bukan baik-baik saja. Tetapi mereka menghadapi ketidaknyamanan dari orang-orang yang membenci perkembangan kekristenan pada saat itu. Ya, karena imannya mereka harus menghadapi hal-hal yang gak enak. Mengalami kesulitan, pergumulan, masalah-masalah yang tidak sesuai harapan mereka. Jadi secara manusiawi keadaan mereka ada dalam ketidaknyamanan. Dan kalau tidak berhati-hati juga bisa hanyut bersikap, tidak bisa bersyukur atas hidupnya. Nah, dalam kondisi yang demikian, Paulus menulis suratnya. Paulus ingin jemaat Tesalonika sadar ada perintah Allah, ada kehendak Allah bagi mereka umatnya, yaitu agar mereka sebagai umatnya bisa hidup bersyukur dalam segala hal, walaupun kondisi mereka saat itu tidak sesuai harapan mereka. Saudara-saudara, mengapa Allah ingin umatnya hidup bersyukur dalam segala hal? Pada saat saya menggumuli pertanyaan ini, saya mendapatkan beberapa alasannya. Yaitu yang pertama, karena di hidup umat Tuhan selalu ada anugerah Allah, berkat Allah, peran Allah. Saudara-saudara, Roma 11 ayat 36 mengingatkan kita manusia bahwa segala sesuatu termasuk semua yang ada pada kita adalah dari Allah. Dan secara khusus Roma 8 ayat yang ke-28 mengingatkan kepada kita umat Tuhan bahwa di hidup kita selalu ada peran Allah. Yaitu ia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Jadi di hidup kita manusia, terlebih lagi sebagai umat Tuhan, selalu ada anugerah Allah, berkat Allah, peran Allah, keterlibatan Allah. Maka seharusnya kita seorang yang tahu diri
dan sadar siapa kita dan bagaimana posisi kita di hadapan Allah. Bukankah kalau tanpa peran Allah, tanpa campur tangan Allah, manusia yang adalah debu tanah tidak ada apa-apanya dan tidak bisa menjadi apa-apa di dunia ini. Ya, semata-mata hanya karena anugerah, berkat, peran Allah, maka kita dapat menjadi manusia yang hidup, bernafas, dapat menjadi umat Allah, serta ada sebagaimana kita ada hari ini. Apakah kita menyadari hal ini? Tuhan Yesus pernah di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ke-19 menceritakan bahwa ada 10 orang kusta yang disembuhkan dia. Tetapi hanya ada 1 orang saja yang kembali berterima kasih, bersyukur kepadanya. 1 orang ini adalah orang yang tahu diri, tahu menempatkan dirinya di posisi yang tepat di hadapan Allah. Dia sadar dirinya terbatas, tetapi sudah mendapatkan berkat Allah yang menyembuhkannya. Jadi dia sadar ada peran Allah, ada campur tangan Allah di hidupnya. Dan inilah yang membuat dia datang bersyukur kepada Allah. Sedangkan 9 orang yang disembuhkan tetapi tidak datang bersyukur kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan dirinya di posisi yang tepat di hadapan Allah. Mereka melupakan bahwa hidupnya ada anugerah, ada berkat, ada peran Allah yang menyembuhkannya. Saudara-saudara, hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, sadarkah? Karena ada peran Allah di dalamnya, ada anugerah Allah, ada berkat, ada karya Allah di hidup kita. Sadarkah? Kita ini cuma debu tanah yang tidak ada apa-apanya. Tetapi semata-mata karena anugerahnya, ada perannya, maka sekarang kita bisa menjadi karyanya yang begitu indah, yaitu menjadi sebagaimana kita ada hari ini. Ya, kita sudah mendapatkan banyak anugerah, banyak berkat secara jasmani dan rohani. Semuanya sudah tidak terhitung jumlahnya. Maka sepatutnya kita tahu diri dan bersyukur kepadanya. Allah ingin umatnya bersyukur dalam segala hal. Alasan kedua adalah karena bersyukur merupakan kesaksian hidup seorang Kristen sejati. Atau sebagai tanda umat Tuhan itu menghidupi imannya. Saudara-saudara, di dunia ini Allah menghendaki umatnya memiliki iman yang hidup. Bukan iman yang mati. Dan Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 dengan jelas mengajarkan bahwa jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan iman yang demikian menurut Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20, iman yang demikian adalah iman yang kosong, iman yang sia-sia. Saudara-saudara, kalau seorang umat Tuhan memiliki pengetahuan iman yang luar biasa tentang Allah dan kebenarannya, sehingga katanya ia percaya Allah Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Baik, menyertai umatnya terus, dan ia selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Namun kepercayaan yang dikatakannya ini tidak dihidupinya.
tidak diwujudkannya dalam tindakan yang nyata, maka semua pengetahuan imannya yang luar biasa itu adalah iman yang mati. Iman yang kosong, yang sia-sia. Saudara-saudara, ajaran kekristenan bagi umat Allah bukan sekedar tentang pengetahuan imannya, tetapi juga soal menghidupi imannya. Ya, pengetahuan imannya harus bisa dihidupinya di dalam realita kesehariannya di dunia ini. Dan kalau umat Tuhan menghidupi imannya, pasti otomatis yang bersangkutan juga mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Karena dapat dikatakan mengucap syukur dalam segala hal adalah tindakan nyata dari seorang yang menghidupi imannya. Yaitu sebagai kesaksian hidup dari seorang Kristen sejati. Saudara-saudara, saya pernah bertemu dengan seorang anak Tuhan. Pada saat itu dia hidup di panti jompo. Dia tidak menikah dan dia sudah tidak memiliki keluarga dekat. Ia sudah lanjut usia dan kondisi fisiknya sakit-sakitan. Ekonominya pun terbatas. Tetapi dia selalu mampu bersyukur dalam segala hal. Kalau saya ajak dia berbicara, dia selalu menyampaikan isi hatinya bahwa dia sangat bersyukur kepada Allah. Dan ia selalu dengan ketulusan hati dia berkata, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Dan setiap dia berkata demikian, mimik wajahnya terlihat sangat bersukacita. Dan dalam kesehariannya di panti jompo, dia pun dikenal sebagai seorang yang selalu menyanyi, memuji kebesaran daripada Allah. Ia tidak pernah menggerutu, mengomel, rewel dengan keadaannya. Yang dilakukannya hanya terus bersyukur dan memuji kebesaran Allah. Dan inilah wujud kesaksian hidupnya di dalam kesehariannya di panti jompo tersebut. Saya pernah bertanya kepada dia, mengapa dalam kondisimu yang seperti demikian, kamu masih bisa bersyukur kepada Allah? Dia menjawab saya demikian, karena saya percaya bahwa Allah yang saya percaya itu hidup, sangat baik, sangat perhatian, selalu menyertai saya, selalu memberi yang terbaik untuk saya. Dan dengan pasti dia pun akan selalu memimpin hidup saya sampai dengan kematian nanti. Dia menyayangi saya seperti biji matanya. Jadi saya sangat bersyukur kepadanya. Dan akan terus bersyukur kepadanya. Dan saya juga terus mau memuji dia. Dan dengan menaikkan pujian-pujian kepadanya. Saudara-saudara, ibu ini sangat menghidupi imannya. Dia mampu mewujudkan satu kesaksian hidup seorang Kristen sejati. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah kita memiliki kesaksian hidup seorang Kristen sejati? Apakah kita menghidupi iman kita sehingga kita pun mampu bersyukur dalam segala hal? Saudara-saudara, di dalam realita hidup, saya sering bertemu dengan orang-orang Kristen memiliki pengetahuan iman yang baik. Tetapi sayang, yang bersangkutan tidak menghidupi imannya. Sebagai contoh, dia tahu kebenaran di Roma 8 ayat yang ke-28. Bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang dikasihinya. Tetapi
pada saat ia mengalami kecelakaan, terkena sakit yang parah, memiliki masalah ekonomi, masalah keluarga, dia tidak menghidupi kebenaran yang diketahuinya dari ayat tersebut. Sehingga yang bersangkutan pun tidak bisa bersyukur kepada Allah. Saudara-saudara, banyak orang Kristen hidupnya seperti demikian. Dan apakah kita juga merupakan salah satu dari mereka? Tuhan ingin umatnya bersyukur dalam segala sesuatu. Alasan ketiga yaitu karena bersyukur mendatangkan banyak manfaat positif bagi yang bersangkutan. Saudara-saudara, Allah yang kita percaya adalah Allah yang sangat baik. Hal ini dapat kita baca dari Mazmur 100 ayat 5, Mazmur 119 ayat yang ke-68. Dia sumber kebaikan dan selalu baik. Maka pasti ia pun selalu ingin mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Maka pada waktu dia memerintahkan umatnya untuk bersyukur dalam segala hal, ini pasti adalah tindakan yang mendatangkan hal yang positif, hal yang baik bagi yang bersangkutan. Saudara-saudara, secara ilmiah memang dibuktikan bahwa seseorang yang hidupnya selalu bersyukur, maka yang bersangkutan akan mendapatkan banyak manfaat. Antara lain, yang pertama, hidup yang bersangkutan bisa semakin bahagia. Karena bersyukur memfasilitasi emosi positif. Yang kedua, yang bersangkutan dapat dituntun ke hubungan yang lebih baik dan bermakna dengan Allah maupun manusia. Yang ketiga, yang bersangkutan dapat lebih sehat secara jasmani. Yang keempat, yang bersangkutan dapat ditolong meningkatkan harga dirinya. Yang kelima, yang bersangkutan bisa mendapatkan dukungan sosial yang lebih baik. Yang keenam, yang bersangkutan bisa meningkatkan kesehatan mentalnya. Karena bersyukur dapat mengurangi stres, depresi, dan mengatasi trauma. Yang ketujuh, yang bersangkutan dapat memiliki tidur yang berkualitas. Dia bisa tidur nyenyak dan lebih lama. Jadi saudara, bersyukur adalah tindakan yang sangat positif dan mendatangkan manfaat yang sangat baik, sangat luar biasa bagi yang mewujudkannya. Saudara, ada seorang anak Tuhan mengalami musibah di hidupnya. Dia ditipu orang sehingga dia mengalami kerugian miliaran. Tetapi untung sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, dia ingat bahwa kehendak Allah baginya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Jadi dia diingatkan untuk hidup bersyukur walaupun ada musibah di hidupnya. Akhirnya saudara, dia mengambil keputusan bahwa dia akan memilih mewujudkan kehendak Allah, yaitu hidup bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, dengan ia bersyukur, dengan dia hidup bersyukur kepada Allah, dia pun mengalami banyak manfaat positif. Dia kemudian bisa tidur nyenyak, bisa tenang, merasakan ada kedamaian, mampu bersukacita, dan kesehatannya pun menjadi lebih baik. Dan dia pun memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Bisa sangat bersandar kepada Allah. Serta mempercayai bahwa Allah yang akan mengatur hidupnya dan masa depannya dengan baik. Sehingga dia dapat menjalani hidupnya dengan sangat bermakna di dunia ini. Walaupun ada musibah terjadi di hidupnya. Saudara-saudara, di dunia yang tidak sempurna ini, janganlah kita ini mengabaikan hidup bersyukur dalam segala hal.
agar kita pun mendapatkan banyak manfaat positif darinya. Saudara-saudara, kita sudah belajar bersama-sama hari ini, yaitu bahwa hidup bersyukur dalam segala hal adalah perintah Allah. Adalah kehendak Allah bagi kita umatnya. Adapun alasannya pun, ya, alasan Allah ingin umatnya bersyukur dalam segala hal, juga kita sudah pelajari yang masih tertulis di situ. Yaitu karena di hidup kita umat Tuhan selalu ada anugerah, berkat Allah dan peran Allah. Maka umat Allah perlu menjadi seorang yang tahu diri untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, karena bersyukur merupakan kesaksian hidup seorang Kristen sejati. Atau sebagai tanda umat Tuhan yang menghidupi imannya. Yang ketiga, karena bersyukur mendatangkan banyak manfaat positif bagi yang bersangkutan. Saudara-saudara, kita berhak menentukan pilihannya kita. Apakah kita mau mentaati kehendak Allah dengan menjadi umatnya yang hidup bersyukur dalam segala hal atau tidak? Pilihan itu ada di tangan kita. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti perenungan firman-Nya dan bisa menentukan pilihan secara tepat, yaitu untuk hidup bersyukur kepada Allah. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga kembali pada hari ini, Engkau memaparkan kebenaran firman-Mu untuk kami. Bahwa kehendak-Mu di dalam hidup kami sebagai umat-Mu adalah bersyukur dalam segala hal. Tuhan, mampukan kami taat kepada kehendak-Mu yang sangat pasti baik untuk kami ini. Tuhan, di dalam bulan Agustus ini, gereja kami memasuki bulan pengucapan syukur, Thanksgiving. Tuhan, tolong pada saat kami memasuki bulan Agustus ini, memasuki bulan pengucapan syukur ini, kami menjadi orang yang tahu diri. Kami bisa menempatkan diri secara tepat di posisi yang tepat di hadapan Allah. Mampukan kami memiliki kehidupan yang bisa bersyukur dalam keadaan yang seperti apapun. Tuhan, kami khusus berdoa menyerahkan ibadah Thanksgiving yang akan kami lakukan Tuhan pada tanggal 21 Agustus. Tolong anak-anak-Mu yang mempersiapkan acara ini. Dan tolong kami tolong Tuhan juga menolong kami mempersiapkan hati kami. Untuk bisa tahu menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Khususnya di dalam kami juga mau mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya seluruh persiapan Thanksgiving ini dapat berjalan dengan baik. Dan anak-anak-Mu pun setiap kami bisa menaikkan syukur kami kepada Engkau. Dengan juga membawa persembahan kami kepada Tuhan. Yang mana persembahan ini akan dialokasikan untuk pembangunan pastori gereja di Taman Majapahit. Yang merupakan satu pastori yang masih kami butuhkan untuk pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Tolong Tuhan, siapkan hati kami masing-masing untuk menyambut ibadah Thanksgiving ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara Go Forward yang akan dilakukan pada Sabtu ini tanggal 14 Agustus. Tolong Tuhan melalui acara Go Forward ini setiap kami, khususnya anak-anak-Mu yang Kau izinkan melayani Tuhan di dalam pengembangan ibadah. Kami bisa benar-benar ditolong Tuhan untuk mengerti bagaimana ibadah yang terbaik untuk bisa kami berikan. Sehingga ibadah di gereja kami pun terus dipakai oleh Tuhan. Dikembangkan oleh Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang mengerti hati-Mu terus mau memakai ibadah, menunaikan pelayanan ibadah ini dengan baik. Sehingga sungguh Tuhan melalui ibadah ini, setiap kali ibadah dalam gereja-Mu di tempat ini, banyak orang menjadi diberkati. Diberkati melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan. Dan siap hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tolong hal ini. Kami serahkan acara Go Forward biarlah bisa berlangsung dengan baik.
Tim yang datang dari Bandung Tuhan juga persiapkan sehingga membawa berkat bagi kami di tempat ini. Dan kami pun bisa dipakai Tuhan pada saatnya untuk memberkati. Khususnya dia mengembangkan ibadah di gereja kami ini. Dan kami rindu melalui ibadah ini banyak orang bisa mengerti hati Tuhan. Percaya Tuhan, diselamatkan dan hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sehingga mereka hidup di dunia adalah hidup yang bermakna. Yang bisa memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Engkau tahu Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Engkau tahu satu persatu dari mereka. Kami titipkan mereka kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk mereka. Tuhan mampu menjamah mereka. Tuhan mampu memberikan, menyembuhkan mereka. Tuhan mampu memberi yang terindah untuk mereka. Dan tolong mereka pun bisa mengalami pemulihan sebagaimana hati-Mu. Dan memiliki iman yang kuat. Menghadapi sakit penyakit yang harus dihadapi oleh mereka. Tolonglah mereka Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan menyerahkan masa depan gereja ini kepada Tuhan. Tuhan yang telah memulai dan kami percaya ini gereja-Mu. Engkau mampu memimpinnya ke depan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk majelis yang siang hari ini kembali akan rapat. Tolong beri hikmat kepada para majelis di dalam mengambil keputusan-keputusan yang berguna, yang bermakna sesuai dengan hati Tuhan. Sehingga gereja-Mu di tempat ini adalah gereja yang dipakai oleh Tuhan. Gereja yang terus menerus diberkati Tuhan dan sesuai dengan hati Tuhan. Terus berikan hati yang takut kepada Tuhan. Para majelis pada saat menunaikan tugasnya, dia tahu ini pekerjaan Tuhan. Tidak boleh main-main. Dan hanya mereka mau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, saat ini kami tetap menyerahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami tahu banyak masalah yang dihadapi. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kami mohon Tuhan masalah COVID supaya segera dapat tertangani. Dan tolong terus pemerintah kami bagaimana menggalakkan hal ini. Dan beri kepada rakyat untuk bisa bekerja sama dengan baik. Dan tolong kondisi ekonomi di dunia, kondisi ekonomi Indonesia, masalah politik di negara kami. Tuhan juga tolong. Supaya Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya pun dapat menangani hal ini dengan baik. Tuhan, kami serahkan doa-doa kami, kehidupan kami, keluarga kami, masa depan kami, gereja Tuhan, dan seluruh pengembangannya. Kami hanya serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.